yang menghadirkan narasumber tokoh agama dengan topik yang berbeda setiap harinya. Anda dapat berinteraksi melalui line telepon 0711 369977 atau melalui WhatsApp Pro 1 RRI Palembang. Mutiara Pagi hadir setiap hari pukul 5 sampai dengan pukul 6 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 1 RRI Palembang. Untuk menambah khazanah wawasan Anda dalam agama Islam, segera Anda ikuti Mutiara Pagi. Terima kasih Anda masih bersama kami mendengar di 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Bersama Anda, saatnya kami hadirkan Mutiara Pagi di kesempatan hari ini di hari Rabu 22 April 2026. Ya, tentunya pendengar di Mutiara Pagi kami juga tampilkan via kanal YouTube Pro 1 RRI Palembang, juga bisa Anda dengarkan via RRI Digital di App Store dan juga Play Store. Pendengar, di dalam Al-Quran Allah telah menurunkan 3 surat pendek yang menyimpan kekuatan luar biasa sebagai pelindung dan juga peneguh hati. Nah, melalui Mutiara Pagi untuk kesempatan pagi hari ini, kita akan menghadirkan tema seputar menyikap rahasia surat An-Nas, Al-Falaq dan juga Al-Ikhlas ya. Ega bersama dengan narasumber kita, siapa nih Ega? Sudah ada Ustadz Ruslan SAG, profesi guru Ponpes Nurul Qomar. Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ustadz Esi dan Ega bersama dengan Irul juga ya, kita di pagi hari ini akan memberikan kesempatan juga untuk pendengar tentunya bergabung di program Mutiara Pagi untuk kesempatan pagi hari ini. Nah, tentunya sebelum kita memberikan kesempatan untuk pendengar bergabung Ega ya. Iya. Kita mengajak Ustadz ya untuk betul. memberikan materi terlebih dahulu. Ustadz, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pemirsa pendengar Radio RRI Pro 1 dalam acara Mutiara Pagi, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita nikmat iman dan Islam, nikmat kesempatan, kesehatan, sehingga kita bisa mendengarkan Radio RRI Pro 1 ini. Salawat dan salam kita haturkan kepada baginda Rasulullah SAW. Semoga selawat yang kita baca ini menjadikan kita mendapatkan syafaat baginda Rasulullah SAW dan diakui pada umat Rasulullah SAW. Pemirsa pendengar Radio RRI Pro 1 dalam acara Mutiara Pagi yang Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala tentunya menciptakan manusia, tidak hanya menciptakan, tapi Allah Subhanahu wa taala memiliki maksud dan tujuan. Sehingga Allah Subhanahu wa taala ingin menjadikan manusia ini khalifah, pemimpin. Tentunya bukan hanya sekedar memimpin rumah tangga, memimpin masyarakat, tapi bagaimana manusia ini bisa menjadi pemimpin dunia dan akhirat. Dan Allah kasih petunjuk melalui Al-Quran. Dan Al-Quran inilah yang akan menunjukkan kesuksesan, kebahagiaan manusia di dunia dan di akhirat. Maka Allah pun menurunkan segalanya, apapun keluh kesah manusia, apapun masalah manusia, melalui Al-Quran dan Sunnah tentunya. Bapak, Ibu, para pendengar pemirsa Radio RRI Pro 1 dalam acara Mutiara Pagi, bahwasanya di Al-Quran kita sering membaca surat-surat pendek, surat-surat yang tidak panjang. Tentu hal itu bukan sekedar ukuran, tapi di balik itu ada sesuatu yang sangat besar.
terutama surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Ini sangat luar biasa khasiatnya, faedahnya. Surah Al-Ikhlas itu berarti surat murni. Dalam segi bahasa, Al-Ikhlas itu murni. Kita sering baca Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kalau kita segi diartikan Qul huwallahu ahad. Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa. Allahus samad. Allah adalah Tuhan yang bergantung kepadanya segala sesuatu. Lam yalid wa lam yulad. Dan ia tidak diperanakkan dan tidak pula. Dan ia tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Dan tidak ada yang sekupu atau yang sama bagi Allah Subhanahu wa taala, sesuatu apapun. Ya, ini arti daripada surat Al-Ikhlas. Adapun surat Al-Falaq yang berarti Al-Falaq itu subuh. Qul a'udzu birabbil falaq. Aku berlindung kepada Rabb yang menguasai falak, yaitu waktu subuh. Min syarri ma khalaq. Dari kejahatan apa yang telah diciptakan. Wa min syarri ghasikin idza waqaba. Dan dari kejahatan malam apabila telah gelap. Wa min syarrin nafatsati fil uqad. Dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembuskan. Wa min syarri hasidin idza hasad. Dan dari kejahatan orang yang dengki apabila ia mendengki. Ini surat Al-Falaq, yang mana Al-Falaq ini bermakna waktu subuh. Adapun surat An-Nas, kita bacakan Qul a'udzu birabbin nas. Aku berlindung kepada Rabb manusia. Malikin nas, yaitu raja manusia. Ilahin nas, sesembahan manusia. Wa min syarril waswasil khannas, dari kejahatan bisikan alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, yang membisikkan kejahatan ke dalam hati manusia. Minal jinnati wan nas, dari kalangan jin dan manusia. Ini sekilas arti daripada surat-surat yang kita sering baca. Adapun keutamaan daripada surat Al-Ikhlas, riwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, Qul huwallahu ahad, faka'annama qara'a sulusul Quran. Barang siapa yang membaca surat Al-Ikhlas, maksudnya Qul huwallahu ahad tadi, maka seperti membaca 1/3 dari Al-Quran. Jadi walaupun kalimatnya simpel, bacaannya pendek, maka pahalanya luar biasa. 1/3 daripada Al-Quran. Kemudian disebutkan lagi dalam hadis bahwasanya seorang laki-laki diadukan oleh sahabat Anas radhiyallahu an, bahwasanya ada seorang laki-laki dia mengatakan, inni uhibbu hadhihi surah, aku mencintai surat ini. Saking seringnya ia baca surat ini sampai imam pun dibacanya terus, qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Sahabat bingung, ini setiap imam ini bacanya kok qul huwa terus. Sampai jemaah itu bosan, ini qul huwa terus. Diadukanlah kepada Rasulullah SAW. Maka Rasulullah SAW mengatakan, hubuku iya wa dakhal jannah. Ada yang mengatakan buat lain, al-mar'u ma'aman ahabba. Seseorang akan masuk surga bersama yang ia cintai. Karena yang membaca itu, ia membaca karena cinta. Diulang-ulang terus karena cinta kepada surat Al-Ikhlas tadi. Ini kemuliaan daripada Al-Quran.
Terus dilanjutkan bahwasanya keutamaan daripada surat Qul atau Al-Ikhlas kita sebut. Qala Rasulullah SAW, bersabda Nabi SAW dalam riwayat Tabrani menyebutkan, man qara'a, barang siapa membaca Qul huwallahu ahad, surat Al-Ikhlas maksudnya sampai selesai, hina yadkhulu manzilahu, ketika ia masuk dalam rumahnya, nafasa al-faqra min ahli dzalikal manzil, barang siapa membaca surat Qul di dalam rumah ketika masuk, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengeluarkan kepakiran daripada rumah tersebut, wal jiron, dan tetangganya pun akan kebahagiaan juga. Jadi kalau kita baca surat Al-Ikhlas ketika masuk, maka Allah akan jauhkan dari kepakiran di rumah kita. Bahkan tetangga kita pun mendapatkan keutamaan tersebut. Jadi kita banyak rezeki, tetangga pun kebahagiaan juga rezeki. Ini kelebihan daripada keutamaan surat Al-Ikhlas. Begitu juga surat An-Nas, Al-Falaq, ada faedahnya, ada keutamaannya. Kita sering Jumat dalam masjid-masjid lama atau masjid tua seperti masjid Sungai Lumpur, sebelah Sulu, masjid yang lama itu sering membaca ba'da sholat Jumat 7 kali Al-Fatihah, Al-Falaq, An-Nas, Qul. Maka disebutkan dalam satu riwayat dalam riwayat Al-Baihaqi dalam kitab Syu'ab, bahwasanya barang siapa yang membaca surat Al-Falaq, An-Nas, riwayat yang disebutkan juga dalam riwayat Hakim, gitu juga. Jadi begitu juga Al-Hafiz Munzir, begitu juga dalam Ibnu Sina, riwayat Ibnu Sina, bahwasanya Aisyah meriwayatkan bahwa orang yang membaca surat Al-Falaq, An-Nas, Qul, Al-Fatihah 7 kali setelah melaksanakan sholat Jumat, apa faedahnya? Yaitu dosa-dosanya akan diampuni pada Jumat itu sampai Jumat ke depan. Jadi maksudnya Allah mudahkan dia untuk tidak melakukan maksiat. Allah jaga dirinya selagi dia bersungguh-sungguh membaca yang tadi. Allah akan memudahkan dia menjauh daripada maksiat, sehingga Allah ampuni dosa-dosa dia dari Jumat itu sampai Jumat ke depan. Apalagi faedah daripada surat Al-Falaq, An-Nas, maka disebutkan bahwasanya satu riwayat dari Ibnu Mardaweh dari Anas bin Malik radhiyallahu an, bahwasanya Nabi SAW ketika menaiki bigol, kalau bahasa kita tadi, kalau bigol itu peranaan daripada kuda dengan keledai. Jadi bigol tadi mengamuk, berontak. Wa amara rajulan ayyaqra'a 'alaiha. Maka seorang mengatakan bahwasanya coba baca Al-Falaq dan An-Nas. Al-Falaq, kalau sini Al-Falaq. Kemudian dibacakanlah surah Al-Falaq tersebut, maka hewan tersebut, keledai tersebut, bagol tersebut diam, tunduk. Ini keutamaan daripada membaca ayat-ayat Al-Quran, Al-Falaq, An-Nas, dan Al-Ikhlas. Gitu juga masih banyak lagi faedah-faedah yang mana kita sering kadang-kadang ayat-ayat ruqyah untuk menjaga diri kita dari sihir, dari macam bahaya. Karena di dalamnya pun disebutkan, aku berlindung dari Tuhannya manusia, aku berlindung pada waktu subuh. Kemudian ditambah lagi dalam Ikhlas menunjukkan kekuatan keimanan seseorang tentang tauhid. Di sini menunjukkan bahwasanya ayat-ayat ini dalam segi arti pun sudah menunjukkan mengenai keimanan seseorang
dan seorang tersebut bergantung pada Allah Subhanahu wa taala dari mara bahaya baik dari manusia maupun dari selain manusia. Demikian yang bisa kami sampaikan kepada Ya, host. baik. Kami kembali ke radio. Ya, terima kasih Ustadz untuk pengantarnya di pagi hari ini dan kita langsung terima atensi dari pendengar Ustadz ya. Oke, siap. Silakan Ega. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Ya, Bunda Ida nih ya di Banyu-Asin. Silakan pertanyaannya Bunda Ida. Mbak Esi, Mbak Ega. Pagi Ya, juga. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Pak Ustadz, apa keberkahan bagi kita ya jika setelah habis salat kita mengamalkan ketiga ayat tersebut gitu Pak Ustadz. Baik. Apakah itu lebih baik atau lebih bagus itu Pak Ustadz? Ya, itu aja. Terima kasih waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keberkahan dari kita mengamalkan 3 surat tersebut ya. iya. Silakan Ustadz. Jadi bismillahirrahmanirrahim, tentu Al-Quran terutama surat-surat pendek yang kita baca ini, kalau dari segi arti pun, segi makna pun, bahkan padilahnya tentu sangat mendatangkan keberkahan dari kita. Kalau kami pribadi, surat-surat inilah yang kami sering baca tiap pagi dan petang dan sebelum tidur. Ini faedahnya sangat luar biasa. Kalau pengalaman pribadi, kalau untuk misal ya, karena kita sering kalau untuk wanita yang hamil, kadang-kadang ada hal-hal semacam gaib gitu, gangguan-gangguan jin. Nanti dengan kita baca ini, alhamdulillah itu memang berkhasiat. Bahkan ya terbukti gangguan-gangguan itu tidak mengenai. Salah satu keutamaan. Jadi hal-hal gaib pun Allah jagakan untuk diri kita. Allah lindungi. Apalagi kita sering kadang-kadang memang hal itu tidak nampak. Tapi ada. Jin itu ada. Tapi tidak nampak depan kita. Makanya Allah pun mengirimkan sesuatu hal yang bisa menangkal lebih hal-hal tersebut. Keburukan daripada hal-hal yang kita tidak nampak. Belum lagi hal-hal yang lain seperti keberkahan dalam rumah tangga. Apalagi memang ada perintah dari Nabi untuk dibacakan Al-Quran di dalam rumah, di rumah kita. Sehingga di rumah kita pun akan hidup penuh keberkahan. Tentunya keberkahan itu bukan berarti rumah kita mesti megah, tapi ada ketenangan, ada kebahagiaan di rumah kita. Nah, ini yang kami alami sendiri. Alhamdulillah ini banyak sekali keberkahan daripada surat-surat yang pendek ini. Baik, Ustadz, kami masih mengajak pendengar ya untuk bergabung. Silakan menuju line telepon di 0711 369977 atau melalui pesan WhatsApp di 0821 7927 9090. Baik, kami terima atensi berikutnya. Assalamualaikum Mutiara Pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Esi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Zakaria di Kanton. Silakan pertanyaannya Pak Zakaria. Ya, terima kasih. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, ini apa hubungannya Ustadz ya? Jadi di surat Jumat itu kan dikatakan apabila telah datang hari Jumat maka bersegeralah kamu melakukan sholat, kemudian tinggalkanlah jual beli. Setelah selesai sholat, bertaburlah kamu di muka bumi ini dan carilah karunia Allah. Bagaimana hubungannya dengan hadis tadi yang Ustaz katakan tadi, Ustaz, yang membaca 7 kali. Karena perintah di Jumat itu disuruhnya cepat-cepat cari rezeki, Ustaz. Mohon pikirannya Ustaz ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Zakaria di Kanton. Ustadz silahkan penjelasannya. Jadi kalau karena kebiasaan kita setelah sholat pada Jumat itu kan, ya apakah langsung buru-buru kerja atau wiritan dulu baca Al-Fatihah, Kulhu, Falak, An-Nas itu. Kalau kita lihat sendiri kan itu keutamaan yang berarti ya kita kemampuan
Kalau memang hal yang penting itu mendadak, ya mungkin bahasa kita tidak wajib ya. Bisa ditinggal. Bisa ditinggal, ya karena tidak hal wajib. Kalau kita ada mampu, kesempatan, ada waktu, ya tentunya bagusnya untuk dibaca. Karena hal itu tidak wajib. Boleh saja. Tapi alangkah baiknya gitu kan. Ya karena paling baca itu paling 5 menit, kalau cepat paling lambat 10 menit. Nah, baca wirid tadi. Dan hal ini insya Allah sangat berfaedah. Kalau memang tidak bisa sambil jalan pun bisa. Sebenarnya bisa kalau kita ada memang kecintaan, ada kemauan, kasih waktu bisa. Ya, tapi tidak sampai hukum membaca ini wajib enggak, ini sunnah. Ya, kalau memang kamu perlu hajat, kamu pakai, kalau tidak, ya enggak apa-apa. Tidak sampai wajib. Dan itu tidak mengganggu daripada amalan Jumat, karena ini kan dibaca setelah Jumat. Kalau kecuali kita yang dimaksud tadi tengah-tengah Jumat, ya bahaya, ini bisa mengurangi pahala pada Jumat. Itu saja. Terima kasih penjelasannya Ustadz. Kita terima penelpon lainnya ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mbak Esi. Ya, ini Pak Abu Bakar ya. Di Jawi ya. Iya. Silakan Pak Abu Bakar. Esi dan Ega nih Pak. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Banyak Ustaz ayat Al-Quran itu yang mempunyai mukjizat tersendiri. Misalnya suratul Ar-Rahman, pengasih katanya. Kemudian suratul Waqi'ah, juga dalam kita berusaha dan bekerja. Kemudian dan banyak lagi yang lain. Nah, pertanyaan saya, ada yang disebut ayat 5 Ustaz. Ayat 5, ayat 7, ayat 15. Ya. Nah, kemudian ayat 1000 dinar itu Ustaz. Ya, itu aja Ustaz. Saya mohon pencerahan satu persatu Ustaz. Terima kasih. Salam, saya tunggu Ustaz. Baik, terima kasih Pak Abu Bakar yang ada di Jawi ya pertanyaannya. Ini banyak ayat-ayat Al-Quran yang memiliki keutamaan juga ya Ustaz ya. Surat Ar-Rahman, Al-Waqi'ah, tadi ayat 5, 7, 15 ini seperti apa penjelasannya Ustaz? Jadi memang dalam ayat-ayat, bagian ayat-ayat besar, ada yang besar, yang kecil, banyak sekali itu, yang panjang pendek, keutamaan-keutamaan. Dalam hadis. Ada hadisnya ini padilahnya, keutamaannya. Tapi ada juga ayat-ayat memang yang dipakai oleh para alim ulama sehingga beliau mempunyai pengalaman dengan membaca ayat itu 5 kali, 7 kali dikumpulkan. Bahasa kita mungkin diracik, kalau obat itu diracik, ini obat flu, ini obat batuk, ini obat demam, diracik, kemudian diamalkan oleh para alim ulama sehingga dibuat dalam satu buku, dibuat judul ayat ini, ayat 5, ayat ini, ayat ini. Nah, dalam pengalaman itu beliau, para alim ulama merasakan khasiatnya. Nah, sehingga dibuat ayat ini, setelah obat ini, obat khusus flu, ini khusus demam. Ini yang obat kalau seandainya kena alergi, ini yang tidak alergi. Nah, punya khasiat-khasiat. Jadi tidak semua ayat itu langsung ada hadisnya gitu, tadilahnya. Tapi ada juga para alim ulama, khususnya di Indonesia, banyak sekali ulama-ulama di Jawa, jadi membuat bahasa kita mungkin meracik ayat-ayat tersebut dan beliau pakai istiqomah sehingga menghasilkan padilah yang sama atau mungkin yang lain, sehingga mereka pun mengasih ini ayat ini dinamai ayat ini, ayat hirzi, ini di ayat ayat 1000 dinar, ini ayat 100 juta misalnya kita sebutkan. Jadi dengan bacaan ayat tersebut mereka meyakini dengan istiqomah tadi setahun, 2 tahun, sehingga ada keyakinan dengan ayat tersebut. Allah mudah dengan membaca ayat tersebut, Allah mudahkan segala urusannya sehingga menghasilkan 100 juta, 100 dinar. Mungkin yang bisa kami jelaskan. Jadi setiap ayat itu punya padilah masing-masing. Ya dalam hadis, ya kalau memang ada dalam hadis, baik. Gitu. Terus lagi ulama meracik lagi ayat-ayat tersebut dan membuat nama-nama sebagai pengalaman mereka tadi.
Mungkin yang ini bisa kami sampaikan. Baik, Ustadz, kita masih terima penelpon selanjutnya. Assalamualaikum, Mutiara Pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana, Pak? Sukiman Ahmad, Sungai Ceper, Mesuji, Oki. Dengan Sukiman ya. Sukiman Ahmad, Ahmad. Sungai Ceper, Mesuji, Oki. Oke, silakan silakan, Pak Pak. Sukiman. Bertanya, mohon pencerahannya Pak Ustaz. Begini Ustaz, hamba mencintai Allah dan Rasul. Bagaimana sikap Allah terhadap hamba dan Rasulnya? Mohon pencerahan Ustaz. Itu aja, Sukiman Ahmad. Baik, terima kasih Pak Sukiman Ahmad di Mesuji tadi ya. Silakan Ustadz. Bagaimana Allah Maha Rahman? Bagaimana Allah, sikap Allah ya kepada Rasul dan juga Nabinya, Ustadz tadi. Bagaimana sikap Allah kepada Rasul? Hamba apa Rasul? Iya, Allah mencintai Rasulnya ya dan hambanya. Nah, seperti apa tuh Ustadz? Jadi Allah menciptakan manusia tentu ada maksud dan tujuan memang. Salah satunya tujuannya itu menghamba. Laqad khalaqnal insan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia, Allah berfirman, ya'budun, untuk menghambakan. Tentu Rasul adalah hamba yang dikasihi, hamba yang dijaga. Tentu yang namanya orang yang dijaga dan dikasih, ya luar biasa pasti. Apa yang diinginkannya akan diberi, dan tentunya mereka akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari hal-hal yang tidak layak baginya. Dan tentu namanya yang dicintai tentu akan diuji oleh yang mencintai, oleh yang dicintai. Ya, kita ngaku hamba Allah, tentu Allah ngaku hamba Allah yang bertakwa, hamba yang cintai oleh Allah, tentu Allah akan uji. Ini kalau kamu memang cinta, saya uji. Nabi pun diuji, ya apalagi kita yang bukan nabi, manusia biasa, tentu ujian yang bertubi-tubi lagi. Dan pasti tentunya Allah pun akan mengakui kalau kita benar-benar sesuai daripada arahannya, sesuai daripada perintah Allah, dan melalui dan menjauhi daripada larangannya. Tentunya di situ seorang mengakui cinta tentu akan siap diuji oleh yang ia cintai. Maka kita tentunya Nabi diutus itu sebagai contoh. Maka salah satu contoh yang luar biasa yaitu baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kesabaran yang luar biasa, sehingga kita pun bisa lihat beliau berdakwah, cara beliau dengan keluarga, dengan masyarakat, dengan tetangganya, kelembutan hatinya. Nah, ini hendak kita tiru. Beliau pun mengajar bukan sekedar urusan dunia saja, tapi beliau pun mengajarkan bagaimana kita memikirkan akhirat juga, memikirkan sesuatu yang tidak nampak, tentang pahala, tentang surga, tentang neraka. Disinilah kita menjadikan Rasul sebagai patokan, dan termasuk kita membahas ayat-ayat ini meniru Rasul. Kan Rasul pun membaca ayat ini, mengamalkan ayat ini, sehingga kita mendapatkan yang disebutkan tadi, almar'u ma'aman ahabba. Seseorang akan bersama dengan orang yang dicintai. Dengan keberkahan daripada pembahasan kita dalam surah pendek ini, Al-Ikhlas, An-Nas, Al-Falaq, tentunya semoga menambahkan kecintaan kita kepada Rasul, dan Allah pun mencintai kita. Mungkin cukup sekian. Baik, kita terima penelpon lainnya Ustadz ya. Assalamualaikum, Mutiara Pagi. Selamat pagi, Assalamualaikum Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara Pagi, Mbak Esi dan Mbak Alfia. Iya, Mbak Ega. Esi dan Ega ya Ibu ya. Iya, dengan Ibu Utri di Merauke, Pak. Oh, Ibu Utri di Merauke. Silahkan pertanyaannya Ibu Utri. Iya, saya sapa dulu untuk Pak Ustadz ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz Ruslan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Iya, Pak Ustadz, tadi Pak Ustadz sudah menjelaskan masalah surat-surat pendek
tapi saya akan menanyakan surat An-Nas dan surat Al-Falaq. Al-Falaq dari Al-Mu'amwijatain, apakah permohonan perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kedengkian kepada seseorang dan juga keluarga tertentu. Itu bagaimana dalam Al-Quran, Pak Ustadz? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Tri. Jauh sekali ini Ustadz ya dari Merauke. Silakan penjelasannya Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi memang di dalam surat Al-Mu'awwidhatain atau Al-Falaq An-Nas, ini jelas di situ bahwasanya tadi mohon untuk berlindung kepada Allah, daripada keburukan manusia, daripada keburukan selain manusia, jin dan makhluk-makhluk yang lain di An-Nas itu. Ini untuk mengokohkan bahwasanya kita itu butuh Allah Subhanahu wa Ta'ala, butuh pelindungan daripada hal-hal yang buruk. Hal-hal yang buruk tentu akan terjadi dengan siapapun. Dan siapapun bisa berbuat buruk dengan kita. Ya, seperti jin tadi. Kalau kita mungkin sekarang bahas banyak sihir-sihir tentang waktu subuh. Berarti waktu subuhnya ada sesuatu di balik situ. Tidak tahu, kita belum tahu hikmahnya, tapi Allah sudah menyebutkan itu, berarti ada suatu hal di balik waktu subuh. Kalau kita lihat orang-orang yang ingin mencari kebaikan, mencari derajat sisi Allah, maka tentu dia akan bergadang sholat tahajud, sholat malam. Ini salah satu hikmah. Begitu juga mungkin kalau kita lihat orang-orang yang pengen kenikmatan dunia atau hal-hal yang menaikkan dia derajat dia, tentu biasanya malam-malam dia usaha bekerja sampai larut malam, serius dalam malam-malam tetap kerja, sehingga dia pun mendapatkan kemuliaan di dunia. Contoh kita seperti orang-orang yang bekerja keras kan, tentu dia malam pun tetap kerja sampai ya. Ini menunjukkan malam itu waktu yang luar biasa. Kalau kita film-film mungkin sekarang di Indonesia itu banyak film-film santet, itu biasanya kerjanya malam. Di malam-malam tuh ada sihir lah, inilah. Kalau siang nggak kerja dia. Ini menunjukkan mungkin hikmah daripada kita. Apa Allah nyatakan minta perlindungan dari waktu subuh. Mungkin waktu yang lain bisa. Tapi yang sering dipakai waktu subuh untuk mengganggu manusia lewat daripada santet, sihir dan macam-macamnya itu. Nah, ini mungkin hikmah daripada Al-Falaq tadi. Maka memang Allah sudah mengetahui bahwa saya manusia ini bakal buat buruk pada waktu sekian, waktu ini, waktu itu. Nah, pertama waktu malam tadi. Terutama waktu malam, dan di manusia ini ada yang ya jahil, yang iri, yang dengki. Kita tidak bisa langsung ketemunya, tidak nemui langsung. Berapa orang tadi tuduh poin untuk menyampaikan keluh kesahnya, sakit hatinya, sehingga mereka pun berbuat buruk lewat jalur lain. Tidak langsung tatap muka, tapi mereka lewat dukun santet, lewat sihir. Nah, sehingga mereka pun ya lampiaskan kehasatan tadi, keiri dengkian, ketidaksenangan tadi lewat daripada sihir. Dan hal ini terjadi kepada Rasulullah SAW. Rasul pun yang mulia, akhlak yang luar biasa, orang yang baik, seluruh dunia, seluruh manusia yang terbaik ialah Rasul. Itu pun masih ada yang hasad, yang dengki. Kalau kita balik ke diri kita, ya apalagi kita ini mungkin jauh sangat akhlaknya, buruk akhlaknya dibandingkan Rasul. Sangat sedikit baiknya kepada orang lain. Tapi tadi itu ya tentu kita tidak ada contoh lagi kalau tidak nih Rasulullah SAW.
mestinya lebih banyak lagi membaca ayat-ayat yang tentang perlindungan. Maka Allah pun mengajarkan kepada kita untuk berlindung lewat Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam daripada keburukan manusia, dari hasad, dari dengki, yang itu bisa menimbulkan efek dari kita. Nah, ini menunjukkan Allah Subhanahu Wa Taala tadi Tuhan manusia dan Tuhan seluruh makhluk yang lain. Kalau kamu pengen selamat di dunia dan di akhirat dari mara bahaya, maka kamu bermohon lindunglah kepada Allah. Ini membuktikan manusia ini tidak kuasa dalam segala hal. Dalam segala hal pun, detik demi detik, manusia tetap butuh dengan Allah. Manusia butuh dengan Allah dalam segala sesuatu. Dalam setiap menit, detik, butuh pertolongan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Di sini mungkin salah satu hikmah untuk kita, bahwasanya manusia tidak akan berhasil, tidak akan bisa sukses, tidak akan bisa bahagia tanpa pertolongan, tanpa perlindungan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Impian mungkin yang bisa kami jelaskan. Baik, Ustadz, kita sudah menerima atensi terakhir ya via WA. Iya Ustadz, dari pendengar kita Wahdi. Assalamualaikum Ustadz, surah mana yang paling pokok untuk ruqyah? Terima kasih. Mungkin bisa penjelasannya Ustadz. Kalau paling pokok, kalau diajarkan oleh Rasulullah SAW, yaitu surat Al-Falaq dan An-Nas. Surat Al-Falaq dan An-Nas. Tapi yang kita amalkan di pondok pesantren itu banyak sekali. Salah satunya tadi tambahi Al-Ikhlas, kemudian ayat kursi. Karena ini ada sumber-sumber yang jelas kuat dalilnya daripada hadis Rasulullah SAW. Jadi kalau kita gabungkan ayat kursi, Al-Fatihah, ayat kursi, Al-Ikhlas, dan Al-Falaq dan An-Nas. Itu mungkin yang bisa kami sampaikan. Baik Ustadz, kita sudah di penghujung waktu. Ada pesan atau himbauannya untuk pendengar terkait tema kita? Silakan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin pemirsa Radio RRI Pro 1 yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Setiap manusia mempunyai masalah. Setiap manusia mempunyai hajat. Kalau ada manusia tidak menghubungi yang punya hajat, tentu itu kesombongan yang besar. Jadi setiap manusia punya hajat, punya masalah, maka tetaplah minta, tetaplah perlindungan kepada yang mempunyai masalah, yang mempunyai hajat-hajat, yaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ayat ini, surat yang kita bahas ini, mengajarkan kita segala sesuatu dari Allah, dan kita minta perlindungan dan minta pertolongan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, terima kasih Ustadz Ruslan untuk pencerahannya di pagi hari ini. Sehat dan sukses terus Ustadz ya. Amin, amin. Baik, demikian pendengar tadi ya Mutiara Pagi dengan tema kita menyingkap rahasia surah An-Nas, Al-Falaq dan juga Al-Ikhlas bersama Ustadz Ruslan SAG yang juga merupakan guru Ponpes Nurul Qomar. Ya, pastinya tetap terus bersama kami pendengar. Setelah ini ya pukul 6 nanti kami juga akan menghadirkan warta berita yang telah dihimpun tim redaksi RRI Palembang. Saya Esi dan saya Ega. Juga Irul pamit ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap bersama kami di 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Masih bersama Anda, Mutiara Pagi, hanya di Pro 1 RRI Palembang. Baru saja Anda ikuti Mutiara Pagi. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Sampai jumpa.